Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, kita akan melanjutkan perkuliahan biostatistik. Kalau di RPS, ya, itu kita masih ada 4 kali pertemuan lagi. Untuk pokok bahasanya masih ada uji beda proporsi atau chi-square dan uji alternatifnya, kemudian uji korelasi, kemudian uji validitas dan reliabilitas. Tetapi ternyata di bulan Desember ya, awal Desember itu sudah jadwalnya UAS sehingga pertemuannya itu masih tersisa 2 TM saja waktunya untuk sesuai jadwal ya di tanggal 21 ini dan tanggal 28. Nah, untuk hari ini akan langsung kita apa ya? Kita langsung 2 materi. Jadi untuk chi-square itu di kontraknya terjadwal 2 TM. Itu akan kita bahas pada 1 kali pertemuan ini sehingga nanti bisa dihitung 2 kali TM langsung gitu. Kemudian minggu depan kita lanjutkan uji korelasi dan dilanjut uji validitas kalau memang ada waktu. Kalau tidak berarti hanya uji korelasi itu 2 kali TM. Berarti sudah selesai 4 TM. Kecuali ada waktu kosong, kemudian kita akan masuk lagi untuk bahas. Nanti akan saya berikan contoh latihan soal ujiannya ya. Kalau akan dibahas, maka mencari waktu selain hari Selasa gitu ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan untuk analisis bivariat untuk data yang kategorik. Oke, sudah bisa dilihat slide-nya? Bisa, Bu. Sudah. Oke. Jadi, kalau kemarin kita belajar uji hipotesis komparatif untuk variabel numerik, ya, ada 2 jenis, yaitu untuk data tidak berpasangan dan data berpasangan. Sekarang kita akan membahas untuk variabel yang kategorik. Nanti ujinya adalah uji chi-square. Kemudian alternatifnya adalah uji Fisher dan Kolmogorov-Smirnov. Ya, kalau kita lihat di sini di tabel uji hipotesis ya, kemarin yang kita bahas yang ini yang atas ya, yang data numerik untuk hipotesis komparatif. Kemudian sekarang akan kita bahas yang ini, ada warna apa ini? Agak pink nih ya, berbeda ini. Jadi uji hipotesisnya masih ke komparatif. Kemudian pada kelompok datanya yang tidak berpasangan, baik itu 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok, di mana datanya adalah kategorik yang nominal. Ya, ini ujinya adalah chi-square. Uji alternatifnya adalah Fisher dan Kolmogorov-Smirnov. Kenapa uji ini digunakan ya? Jadi kenapa uji chi-square ini kok banyak digunakan? Karena data-data kesehatan itu lebih sering
Jadi data kesehatan itu lebih sering dimaknai dalam data yang bentuknya kategorik. Sebagai contoh begini, kalau kemarin kita melihat tekanan darah itu diukur dalam bentuk numerik, ya, angkanya. Contohnya kemarin adalah apakah ada perbedaan tekanan darah antara orang merokok dan tidak merokok. Ya, kalau dilihat dalam bentuk numerik itu berarti dalam angka aslinya atau data aslinya tekanan darah. Tetapi seringkali kita tidak melihat data aslinya atau dalam bentuk angka itu, tapi oh tekanan darahnya itu dalam batasan normal atau tidak gitu. Sehingga itu dikategorikan. Ya, jadi tekanan darah, kemudian kadar gula darah, lebih seringnya kita menggunakannya adalah dalam bentuk kategori. Ya, sehingga uji hipotesis komparatif kategorik ini banyak digunakan. Nah, ini untuk interpretasinya sama dengan yang kemarin adalah dengan menggunakan nilai P yang dibandingkan dengan alfa. Nanti apabila nilai P lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak, yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji. Uji chi-square tujuannya adalah untuk menguji perbedaan proporsi atau persentase antara beberapa kelompok data. Kenapa proporsi atau persentase? Karena datanya dalam bentuk kategori. Kalau yang kemarin uji T itu yang dilihat adalah perbedaan min atau rata-rata, karena yang dilihat datanya adalah data numerik. Syarat atau asumsi yang harus dipenuhi untuk uji chi-square adalah kelompok datanya independen, kemudian variabel yang dihubungkan berbentuk kategorik dan kategorik. Jadi kedua variabel yang kita hubungkan itu kategorik semua. Kalau kemarin satunya numerik, satunya kategorik. Ya. Keterbatasan dari uji chi-square atau disebut juga dengan chi-kuadrat, ya. Jadi kalau datanya kategorik dan kategorik, tetapi nanti ada kondisi ini gitu, ya, maka bisa dipakai atau digunakan. Tapi kalau tidak, maka nanti atau tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka nanti kita menggunakan uji alternatifnya. Yang pertama, uji chi-square ini bisa digunakan kalau setiap sel paling sedikit berisi frekuensi harapan atau ekspektasi sebesar 1. Kemudian, sel dengan frekuensi harapan atau ekspektasi di bawah 5 ini tidak melebihi 20% dari jumlah sel yang ada, ya. Kemudian yang ketiga, meskipun dapat diterapkan pada sampel kecil, sebaiknya lebih dari 40. Sebenarnya syarat nomor 3 ini tidak mutlak, tapi ini untuk memenuhi kondisi nomor 2 dan nomor 1 ini. Apabila ini tidak terpenuhi, maka tadi saya sampaikan tidak bisa dilanjutkan dengan uji chi-square. Kita menggunakan uji alternatifnya. Ya. Apabila nanti tabelnya 2x2, kemudian ada nilai frekuensi harapan yang di bawah 5 melebihi 20% jumlah sel, maka kita menggunakan uji pasti Fisher. Kemudian kalau lebih dari 2x2 tabelnya, nanti kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Sebagai gambaran ini, ya, misalnya kita akan melihat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Bisa kejadian hipertensi, bisa juga misalnya hipertensi. Hipertensinya dilihat tingkat 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Nah, ini kita identifikasi terlebih dahulu variabel yang akan kita uji. Yang pertama adalah jenis kelamin, ini sebagai variabel bebas. Ini hasil ukurnya adalah laki-laki dan perempuan, sehingga dia merupakan variabel kategorik. Kemudian variabel terikatnya adalah kejadian hipertensi, jadi ya hipertensi dan tidak hipertensi, maka ini juga merupakan variabel kategori. Kemudian dari data yang kita dapatkan dari kedua variabel ini, nanti akan kita masukkan ke dalam tabel silang atau tabel kontingensi.
Jadi tabel silang antara variabel yang kita uji. Jadi jumlah di sini tabel silang itu ada kolom dan ada baris. Jumlah kolom dan baris ini tergantung dari kategori variabel yang akan kita uji. Nah, jadi kalau variabel bebas tadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, nah di sini ada dua baris, laki-laki baris pertama, perempuan baris kedua. Kemudian hipertensi sebagai variabel terikat dia menjadi kolom, hipertensi kolom pertama, tidak hipertensi kolom kedua. Sehingga ini disebut dengan tabel silang 2x2. Artinya ada dua baris dan ada dua kolom. Ya, nanti kalau misalnya, variabelnya hasil ukurnya ada 3 kategori, ya nanti akan menentukan jumlah baris dan kolomnya. Oke, kemudian ini panduan untuk membaca tabel output hasil analisis chi-square nanti menggunakan SPSS. Ya, kalau tabelnya lebih dari 2x2 dan memenuhi syarat menggunakan persen chi-square, kemudian bila tabelnya 2x2 dan tidak ada sel yang nilai ekspektasinya di bawah 5 menggunakan continuity correction. Kemudian bila tabelnya 2x2 dan ada nilai sel yang nilai ekspektasinya di bawah 5, maka menggunakan Fisher exact. Ya, nanti akan ada contohnya. Yang pertama, misalnya ini. Anda ingin mengetahui hubungan antara perilaku merokok dan dengan status fertilitas seorang pria. Perilaku merokok, hasil ukurnya adalah merokok dan tidak merokok. Ini ada dua kategori. Kemudian status fertilitas ada infertil dan fertil. Itu juga dua kategori. Sehingga rumusan masalah yang akan kita uji adalah apakah terdapat hubungan antara perilaku merokok dengan status fertilitas seorang pria. Nah, ini kita lakukan uji hipotesis. Uji apa yang tepat? Ya, tadi dilihat variabelnya di sini kategorik dan kategorik. Sehingga kita menggunakan uji chi-square. Nah, ini langkah-langkahnya. Ya, ini seperti yang sudah dijelaskan kemarin, di mana keputusannya ya atau kesimpulannya ujinya adalah chi-square jika memenuhi syarat. Kalau tidak, karena ini tabelnya 2x2, maka nanti menggunakan uji alternatifnya. Ya, misalnya ini saya melakukan penelitian, jadi penelitian tadi dilakukan pada 100 orang responden, kemudian diukur dari 100 orang responden itu diukur kedua variabelnya, merokok atau tidak, infertil atau fertil gitu. Misalnya ini datanya. Ya, dari data ini nanti saya masukkan ke SPSS ya. Saya pindah ke SPSS-nya. Ya, ini saya tidak menginput lagi ya. Jadi kalau menginputnya kemarin sudah saya ulang juga. Ini langsung saja, ini data yang sudah diinputkan. Jadi nomor responden, kemudian kebiasaan merokok, dan status infertilitasnya. Jadi ini, yang saya masukkan kan coding-codingnya. Yang tidak merokok dan fertil ada berapa orang, tidak merokok infertil ada berapa orang, merokok fertil berapa orang, merokok dan infertil ada berapa orang, totalnya ada 100 responden. Ya, sekarang karena ini datanya kategorik dan kategorik, maka tidak perlu melakukan uji normalitas data. Langsung kita lakukan analisis chi-square. Langkahnya adalah analyze, kemudian deskriptif statistik, pilih cross-tab. Oke, muncul kotak seperti ini. Ya, di sini ada pilihan row dan kolom. Row ini tempatnya variabel yang dianggap sebagai variabel bebas. Yang bebas apa tadi? Merokok, Bang.
Merokok, ya. Berarti merokok dimasukkan ke row. Kemudian yang infertil satunya masukkan ke kolom. Ya. Kemudian diklik statistik. Kemudian di sini ada pilihan chi-square dicentang. Ya. Ini untuk menunjukkan atau mengeluarkan nilai P-nya nanti. Bermakna atau tidak hubungan antara merokok dan status infertilitas. Kalau mau dilihat keeratan hubungannya, maka bisa memilih salah satu di sini correlation-nya. Ya, datanya nominal atau ordinal pakai yang mana. Ya, ini bisa dipelajari lagi. Atau resikonya, besar resikonya, seberapa besar peluang orang yang merokok dan infertil dibandingkan orang yang tidak merokok, misalnya begitu. Ini bisa dihitung risknya. Kalau risk itu khusus untuk tabel 2x2. Oke, ini saya lanjut. Saya tidak ngeklik ini, ya, tidak ngeklik dulu. Mau diklik juga tidak apa-apa kalau memang kita menginginkan melihat keeratan hubungannya atau korelasinya. Continue, kemudian klik cell. Di sini observe sudah tercentang. Ini menunjukkan nanti ada angka atau data, ya, data yang ada di sel-sel tadi, sel 11, 12 gitu. Kemudian expected ini untuk memunculkan nilai ekspektasinya. Karena ini menjadi syarat, ini dicentang. Sehingga nanti kita akan melihat, oh nilai ekspektasinya berapa gitu. Kemudian persentase. Nah, persentase ini ada pilihan row, kolom, dan total. Kalau dicentang semua nanti akan keluar semua, tetapi kurang tepat. Sehingga harus dipilih, ya. Analisis untuk tabel kontingensi, persentase yang digunakan biasanya itu berdasarkan variabel bebasnya. Jadi tadi variabel bebasnya merokok itu ada di baris, ya, sehingga persentase yang dicentang adalah row. Gitu, jangan dicentang semua. Kemudian continue dan di OK. Sekarang saya perlihatkan outputnya. Nah, ini outputnya, ya sudah terlihat ya. Tabel yang pertama, case processing summary itu menunjukkan data yang terolah ada berapa. Responden kita tadi ada 100. Berarti di sini N-nya valid 100. Valid 100%, missingnya 0. Berarti sudah terolah dengan sempurna. Data kita semua sudah terolah 100%. Kemudian kita lanjutkan membaca tabel silangnya atau tabel kontingensi. Ini tadi tabel silang yang kita buat 2x2, tapi sudah ada isinya. Kalau yang tadi saya munculkan di PPT itu belum ada angkanya. Ini sudah ada angkanya. Jadi di sini terlihat bahwa orang yang merokok dan infertil itu ada 35 orang. Ya. Kemudian persennya di sini tadi, saya kliknya row, berarti 100%-nya ke samping. Ya. Berarti pada orang yang merokok, yang infertil dan fertil itu lebih banyak yang infertil gitu. Ya. Pada orang yang tidak merokok, yang infertil dan fertil lebih banyak yang fertil. Ya. Cuman nanti dalam menginterpretasikan tabel silang, di sini kalau 100%-nya per baris atau row, maka kita bacanya kolom. Itu yang disebut dengan analisis bivariat baris kolom. Jadi kalau 100%-nya baris, maka kita membandingkannya per kolom. Jadi di sini, ini nanti yang di apa ya, sebagai acuan pada saat kita membuat hasil penelitian. Di hasil penelitian itu nanti dimunculkan tabel silangnya dari mana? Dari data ini, dari data yang sudah kita olah. Ya, ini nanti diinterpretasi atau dibaca dari tabel ini, ya. Mungkin nanti ada nomornya tabel berapa gitu. Dapat terlihat bahwa orang merokok dan infertil sebesar 70,0% atau persentase orang merokok dan infertil adalah 70,0%.
Sementara orang yang tidak merokok dan infertil adalah 40,0%. Hal ini menunjukkan bahwa orang merokok lebih besar peluangnya ke infertil dibandingkan yang tidak merokok. Karena 70% atau 0,7 dibandingkan 40% atau 0,4. Itu membaca tabel silang. Selanjutnya, perbedaan ini signifikan atau tidak, bermakna atau tidak, ini dibaca dari hasil chi-square-nya. Ya, karena tabelnya 2 kali 2, tabel silangnya 2 kali 2, tadi ada dua kemungkinan yang dibaca, yaitu continuity correction atau Fisher exact test. Continuity correction itu dibaca pada saat tabel silangnya 2 kali 2 dan memenuhi syarat. Syaratnya tadi adalah nilai ekspektasinya tidak boleh ada yang di bawah 1. Kemudian nomor 2 tadi, nilai ekspektasi di bawah 5 boleh, tetapi tidak boleh melebihi 20% jumlah sel. Nah, untuk melihat nilai ekspektasi, kita bisa lihat ini di bawah. Ya, kon itu adalah jumlahnya, expected con adalah nilai ekspektasinya. Jadi orang merokok dan infertil ekspektasinya 27,5, kemudian merokok dan fertil ekspektasinya 22,5, kemudian di sini ada 27,5 dan 22,5. Berarti tidak ada yang di bawah 1 dan juga tidak ada yang di bawah 5, sehingga memenuhi syarat. Ya, atau bisa juga langsung baca di bawahnya ini. Ada huruf A kecil, ya 0 sel, have expected con less than 5. Jadi sel yang memiliki nilai ekspektasi di bawah 5 itu ada 0 atau 0%. Syarat maksimalnya tadi 20%. Oke, berarti ini memenuhi syarat. Jadi yang dibaca adalah continuity correction. Berarti nilai P-nya adalah 0,005. Ini dibandingkan dengan alfa. Nilai P yang didapatkan yaitu 0,005 lebih kecil dari alfa, sehingga H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan status infertilitas. Ya, dengan fertilitas seorang pria. Nah, itu uji chi-square. Oke. Sampai di sini ada yang didiskusikan? Gimana? Ada yang ditanyakan? Belum? Belum, Bu. Oke, ya, lanjut ya. Rumit, Bu. Rumit. Ya, gimana ya, rumit ya. Kalau nggak dicoba, rumit ya. Karena harus mempelajari banyak teori, banyak langkah ya. Oke, ya saya lanjutkan dulu. Oke. Yang untuk materi minggu lalu sudah dicoba dibuka, dipelajari, dicoba dilakukan, dipraktekkan atau belum? Halo? Oke, ya udah. Dilanjut ya. Ya, ini sudah ada di PPT itu, sudah ada langkah-langkahnya. Ikuti cara pembacaannya juga sudah ada. Ya. Sekarang ini sama. Anda ingin mengetahui hubungan antar faktor genetik. Faktor genetiknya dibedakan menjadi dua, positif dan negatif dengan obesitas. Jadi faktor genetiknya artinya punya riwayat obesitas atau tidak gitu ya. Ada yang ya dan tidak atau positif dan negatif.
Kemudian dengan obesitas. Obesitasnya juga hasil ukurnya adalah obes dan tidak obes. Berarti di sini adalah variabel kategorik dan kategorik dengan kategorinya adalah 2, ya, sehingga tabelnya nanti 2 kali 2. Oke. Ini sama dengan tadi. Oh, berarti ujinya chi-square nih, kalau memenuhi syarat. Kalau tidak, bagaimana gitu. Nah, ini saya contohkan yang tidak memenuhi syarat. Bentar. Ya, saya contohkan yang tidak memenuhi syarat, sehingga harus beralih ke uji Fisher. Nah, misalnya di sini sampelnya ada berapa ini? 25, 6, 7, 8, 29, 54 ya. Oke, saya pindah ke SPSS. Nah, ini datanya ya, sudah diinput. Ya, ada yang positif, negatif, itu obes dan tidak obes. Ya, langkahnya sama dengan tadi. Analyze, deskriptif statistik, cross-type. Oke. Kemudian yang bebas yang mana? Variabel bebasnya genetik atau obesitas? Genetik. 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 Oke, genetik. Berarti genetik masuk ke row. Ya. Obesitas masuk ke kolom. Statistik, klik chi-square, continue, cell, expected. Ya, diklik row, continue, oke. Ini sudah keluar hasilnya. Faktor genetik dan obesitas ada 54 responden, 100% valid. Missingnya 0%. Nah, coba ini membacanya sama dengan tadi. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa responden yang memiliki genetik positif obes dan mengalami obesitas sebanyak 54,3%. Lebih tinggi dibandingkan responden yang memiliki genetik negatif dan mengalami obesitas, yaitu 25,0%. Ya. Kemudian kita lihat, nah ini langsung kita baca bawah ini. Ada 2 sel, ya, bedanya dengan tadi 0 sel. 2 sel yang mempunyai nilai ekspektasi di bawah 5. Berarti nggak memenuhi syarat, karena maksimal adalah 20%. Ya, ini 2 sel atau 50%. Kenapa 50%? Karena selnya ada 4. Tadi tabelnya 2 kali 2 itu selnya 4. Sel yang positif obes, positif tidak obes, negatif obes, negatif tidak obes. Berarti ada selnya ada 4. Ya, yang 2 itu nilai ekspektasinya di bawah 5 ini. Di sini tertulis dan di tabel ini juga terlihat di tabel silangnya. Ada 4 dan 4. Berarti ada 2 sel dari 4 sel. Jadi harganya 50% tuh. Ya. Oh, ini nggak memenuhi syarat untuk dilanjut ke uji chi-square, tapi bisa menggunakan uji alternatifnya, yaitu Fisher Exact Test. Jadi yang dibaca adalah Fisher Exact Test. Ini yang two side, exact two side 0,250. Ya, ini dibandingkan dengan alfa. Nilai P yang didapatkan adalah 0,250 lebih besar daripada 0,05 atau nilai alfa, sehingga H0 diterima. Diterima. Karena H0 diterima berarti tidak ada Tidak hubungan ada. yang signifikan antara genetik dengan obesitas gitu. Itu kesimpulannya. Oke.
Gimana? Ini tambah jelas atau tambah bingung? Tambah pusing. Oh, tambah pusing Pusing, ya? Bu. Oke, tambah pusing. Oke. Bentar, terus gimana dong? Nih, saya tunjukkan hasil penelitian biar mungkin punya gambaran ya. Belum kata sih. Oke. Di mana Bu sholatnya? Oke ya. Coba dilihat. Terlihat nggak? Lihat Bu, Lihat nggak? Terlihat, Bu. Ya, judulnya apa itu? hubungan pendelegasian dan supervisi dengan semangat kerja perawat. Oke ya, hubungan pendelegasian dan supervisi dengan semangat kerja perawat. Ini saya ngambil dari jurnal keperawatan Stikes Kendari. Nah, ini mahasiswa ini program sarjana keperawatan. Eh, kita baca, kita baca abstraknya saja ya. Latar belakang perlu dibaca nggak? Dibaca ya. Semangat kerja perawat pada hakikatnya merupakan perwujudan moral kerja yang tinggi. Semangat kerja harus menjadi perhatian sebab semangat kerja yang tinggi dapat meningkatkan profesional kerja dan juga meningkatkan kualitas pelayanan. Semangat kerja perawat banyak mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya yaitu kurang efektifnya pendelegasian dan supervisi yang diterapkan di setiap ruangan perawatan sehingga menjadi permasalahan dalam menjalankan pelayanan keperawatan di rumah sakit. Nah, ini latar belakangnya. Latar belakang dari dilakukannya penelitian ini. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pendelegasian dan supervisi dengan semangat kerja perawat di RSUD Kota Kendari. Coba dari tujuan ini atau judulnya, variabelnya ada berapa? Siapa yang akan menjawab? Ada Ada dua, tiga Bu, Bu. Ada dua. Semua sependapat? saya ada tiga Bu. Ada tiga. Coba yang dua apa? Yang tiga apa? Yang dua, Mbak Dinar. Ya, hubungan pendelegasian dan supervisi. Variabelnya yang mana? Variabelnya yang pendelegasian hubungannya, yang kedua supervisinya dengan semangat kerja perawat. Oke. Hubungan itu bukan variabel, jadi nggak usah dibaca. Variabelnya pendelegasian, Iya, Bu. kemudian Sama supervisi dengan dengan semangat kerja. dua berarti pendelegasian satu, Iya, supervisi dengan semangat kerja satu. iya. Oke, kemudian ini siapa tadi yang berpendapat tiga? Saya Bu, saya berpendapat Ya, tiga. Kalau satu variabel satu adalah pendelegasian dan variabel dua adalah supervisi dan variabel terikatnya semangat kerja Bu. oke. Yang lain bagaimana? Ini Bu, yang pertama variabel bebasnya adalah moral kerja, ya semangat kerja, kemudian semangat kerja dan profesionalisme, ya dengan variabel terikatnya kualitas kerja. Oke. Kalau variabel itu biasanya tertulis di judul. Ada nggak kualitas? Ada nggak profesional di situ? Dan supervisi. Tidak ada Pak, tidak ada Bu. Oh ya, semangat Tidak kerja. ada. Enggak. Semangat. Aduh. Iya, ya. Jadi paling gampang ya kalau baca artikel. Karena kan gini, nanti kalau mau ngajuin judul kan baca-baca artikel dulu, ya. Baca-baca artikel yang sejenis, serupa gitu. Jadi bisa menunjukkan bahwa penelitian yang kita lakukan itu masih novel, masih apa ya, penting untuk dilakukan, tidak hanya mengulang.
Ya, kalau misalnya sama pun, mungkin apa perbedaannya? Jadi, membaca artikel itu bisa fungsinya adalah sebagai referensi, kemudian sebagai ide, memunculkan ide itu juga bisa. Ya, nanti kita bisa misalnya, oh itu sudah pernah dilakukan, tapi saya akan merevisi bagian ini karena di sana itu kurang apa, misalnya begitu, ada kelemahannya, sehingga perlu kita lakukan penelitian lagi gitu, itu juga bisa ya. Jadi paling gampang melihat variabel itu adalah dari judul. Kata-kata hubungan dan dengan itu hanya penyerta. Jadi fokusnya di sini, ini hubungan dihapus dulu. Berarti ada pendelegasian. Kata-kata dan, ya penghubungnya dan itu kan berarti dua hal yang berbeda. Berarti di sini variabel bebasnya adalah pendelegasian, kemudian ada supervisi. Gitu. Jadi ada dua variabel bebas. Tadi betul ya, Pak Domingus ya. Kemudian ada satu lagi dengan. Kalimat penghubung dengan itu menunjukkan dia yang dihubungi gitu maksudnya apa ya? Yang ya ini bebas dan yang diikat gitu dengan ya beda dengan kata-kata dan. Jadi di sini ada 3 variabel. Ada 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel terikatnya adalah semangat kerja perawat. Gitu ya. Kemudian di sini berarti ada beberapa hipotesis yang akan kita uji. Kalau variabel bebasnya 2, variabel terikatnya 1, hipotesis yang akan kita uji adalah 2. 2 gitu. Berarti nanti kita akan melakukan uji hipotesisnya atau uji statistiknya ada 2. Ya. Nah, ujinya apa? Kita coba lihat. Kita lanjutkan membacanya ya. Ini review artikel ini namanya ya. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional study. Ya, ini desainnya. Sampelnya sebanyak 48 perawat. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik cluster sampling ya. Ini pembelajaran teknik sampling ya. Mungkin kemarin di Kartika yang sudah disampaikan ya. Variabel dependen yaitu semangat kerja dan variabel independennya yaitu pendelegasian dan supervisi. Jadi ada 2. Analisis statistiknya menggunakan uji chi-square. Nah, memang kalau di abstrak tidak terlihat nih hasil ukurnya. Kalau mau lihat fullnya ya di teksnya di bawah ataupun di mungkin ini sumbernya dari skripsi berarti deskripsinya. Oh, ini kalau pakainya chi-square berarti dia kategori-kategorik nih gitu. Berarti variabel pendelegasian juga diukur dalam bentuk kategorik, supervisi diukur dalam bentuk kategorik, semangat kerja juga diukur dalam bentuk kategorik. Ya, karena ada 2 hipotesis, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan pendelegasian dengan semangat kerja perawat, karena di sini atau didapatkan nilai P adalah 0,001. Nah, ini 0,001 ini didapatkan dari mana? Dari langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi. Dari contoh SPSS yang sudah saya contohkan, demokan tadi. Gitu. Dan ada hubungan supervisi dengan semangat kerja perawat. P-value-nya juga 0,001. Oke ya, coba kita lihat hasilnya. Ya, ini lebih lengkapnya ya. Ini badan dari artikel ini. Nah, ini metodenya. Nah, ini lebih lengkap. Penelitian ini dilakukan tahun 2019. Populasinya adalah seluruh perawat ruang rawat inap sebanyak 94. Kemudian diambil sampelnya dengan teknik cluster sampling terdiri dari 10 ruang rawat inap sebanyak 48 perawat. Analisis terdiri dari analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan chi-square. Ini hasilnya. Ya, ini distribusi ini namanya analisis deskriptif dari karakteristik respondennya. Oke, ini variabel penelitiannya. Nah, coba dilihat. Semangat kerja dilihat hasil ukurnya di sini kurang dan baik. Berarti ini kategorik nih. Pendelegasiannya juga kurang dan baik. Supervisinya juga kurang dan baik. Ya, ini pasti pakainya chi-square. Terus, nah ini tabel silang yang tadi.
Jadi dari output SPSS tadi terus dibuat ke sini, dibuat ke laporan ya, atau nanti kalau deskripsi berarti di bab hasil. Kita membuat tabel, kemudian angka-angka ini didapatkan dari output SPSS-nya. Ini ada frekuensinya, ada persennya. Gitu. Ya. Ini juga sama. Ini p-value-nya. Dan dibaca, kemudian dibahas. Itu semoga bisa menambah pemahamannya. Maksudnya, oh begitu gitu. Begitu ya nanti penggunaannya. Ya masalah saya kok pusing Bu buatnya melakukan ya monggo itu nanti bisa misalnya diolahkan dan sebagainya silahkan. Tapi data-data tadi itu bisa tahu gitu manfaatnya. Oh nanti letaknya di sini digunakan untuk mengisi bagian ini, interpretasinya begini. Oke. Sekarang saya buka diskusi dulu, silahkan. Lebih paham setelah saya bukakan artikel tadi atau juga masih bingung? Sama saja bingung. Sebagian. Sedikit-sedikit ngaten nggih. Lanjut. Ini tinggal satu tok loh. Kita sudah selesai. Jatahnya 2 TM, tapi cepet. Karena nggak latihan ya. Yang 1 TM-nya harusnya buat latihan. Gitu. Saya lanjutkan dulu nggih. Saya selesaikan PPT-nya dulu ya. 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 Boleh, Bu. Ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah sama dengan tadi sebenarnya uji chi-square, tapi ada keterbatasan sehingga kita menggunakan uji alternatifnya. Ya, ini digunakan untuk tabel yang lebih dari 2 kali 2. Di sini tulisannya 2 kali K. Berarti ada 2 kali K itu jumlah kolomnya ada berapa gitu. Kalau tadi kan 2 baris 2 kolom. Kalau ini 2 baris dan K-nya itu bisa lebih dari 2. Ya, bisa 3, bisa 4 gitu tergantung hasil ukur dari variabel yang kita teliti. Misalnya di sini penelitiannya dilakukan ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin. Jenis kelamin itu hasil ukurnya laki-laki dan perempuan. Berarti ini variabel kategori 2 kategori dengan klasifikasi depresi. Misalnya depresi ini diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi 3, yaitu clinical range, borderline, dan normal. Adakah hubungan antara jenis kelamin dengan depresi? Nah, karena variabelnya kategori-kategori, ya meskipun kategorinya 2 kali 3, ini pakainya adalah chi-square. Ya, chi-square dengan tabelnya 2 kali 3. Sehingga kalau syarat chi-square-nya tidak terpenuhi, maka kita menggunakan uji alternatifnya. Tidak Fisher exact test lagi, tapi Kolmogorov-Smirnov. Ini, misalnya ini datanya, ya laki-laki yang clinical range berapa orang dan seterusnya. Ini nanti saya masukkan ke SPSS. Nah, ini
Ya, ini datanya sudah saya inputkan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, jenis kelaminnya. Depresinya ada yang clinical range, ada yang borderline, ada yang normal gitu. Jumlah respondennya adalah 30 orang. Kemudian ya, saya pilih analyze, deskriptif statistik, cross tab. Nah, ini yang bebas adalah jenis kelamin, berarti row. Kemudian depresi adalah variabel terikat ke kolom. Statistik, chi-square, continue, cell, expected, row, continue, oke. Ini hasilnya sudah muncul. Respondennya ada 30 orang, 100% terolah, yang missing 0. Ya. Sehingga kita lanjutkan baca tabel silangnya. Di sini, laki-laki yang mengalami apa? Nah, yang apa itu biasanya yang dibaca adalah yang menjadi masalah. Nggak perlu semua dibaca kalau interpretasi data. Jadi kalau tabel tadi kan tabel tadi dibuat, kemudian datanya diambilkan dari ini. Ini frekuensi, tadi frekuensi itu ngambilnya di count, persentase ngambilnya di persen, expected itu nggak ditulis di hasil. Jadi etikanya nggak boleh kita copy paste dari SPSS, copy aja ke hasil, nggak boleh itu. Karena di sini ada yang tidak dibutuhkan untuk dinarasikan atau diinterpretasikan. Ya, ini kalau depresi yang menjadi masalah yang mana? Clinical range, borderline atau normal? Apa? Clinical range. Clinical range. Ya, sehingga yang dibaca yang clinical range. Kita bandingkan. Clinical range yang laki-laki itu 7,1%. Sama-sama satu orangnya. Ya, yang laki-laki satu orang, yang perempuan satu orang. Tapi yang dibaca persentasenya. Bukan angkanya, bukan frekuensinya. Karena ini ujinya uji persentase atau uji proporsi. Ya. Laki-laki memang satu, tapi dari 14 orang. Sementara kalau perempuan juga satu, tapi dari 16 orang gitu maksudnya. Sehingga di sini laki-laki, responden laki-laki yang mengalami clinical range itu proporsinya 7,1%. Dan yang perempuan 6,3%. Di sini sedikit berbeda. Nah, hanya sedikit perbedaannya. Signifikan enggak? Nah, kita baca. Ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tampilannya beda-beda ya. Kadang beda dengan tadi. Karena tabelnya tidak 2x2. Ini tabelnya 2x3. Nah, sehingga langsung kita baca di sini. Berapa sel yang mempunyai nilai ekspektasi di bawah 5 ya? Oh, ada 4 sel atau 66,7%. Nah, ini nggak boleh karena maksimal 20%. Jadi ini nggak bisa dibaca. Tapi proporsinya ini boleh dibaca, tapi nilai P-nya tidak boleh pakai chi-square. Alternatifnya adalah pakai Kolmogorov-Smirnov. Gitu. Jadi pakai uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi kita lanjut uji Kolmogorov-Smirnov. Oke. Nah, oke ya. Sudah terlihat ya. Berarti kita ulang lagi analyze, kemudian pilih non-parametric test, pilih legacy dialog, kemudian two independent sample. 2 itu tadi dari hasil ukur dari jenis kelamin, hanya 2 kategori. Ya, independent sample, bukan yang dependent. Karena laki-laki dan perempuan berbeda. Kemudian, ya, variabel yang kategorik nominalnya kita masukkan ke grouping variabel. Jadi jenis kelamin masukkan ke grouping variabel. Define groupnya diklik, diisi coding yang digunakan untuk jenis kelamin 1 dan 2. Continue.
Kemudian depresi, ya, yang ini sebenarnya depresi itu kan dari skor depresi yang diordinalkan, yang dikelompokkan. Jadi ini kalau di tes kemarin ini yang dimasukkan variabel numerik yang dimasukkan ke tes variabel. Ya ini awalnya itu memang dia variabelnya numerik dari skor yang dikategorikan. Jadi dia yang dimasukkan ke tes variabel. Terus ini ujinya bukan Man Whitney U. Kalau kemarin kan Man Whitney, itu yang dicentang ini harus dihapus. Pindah ke Kolmogorov Smirnov. Kemudian di OK. Oke, terlihat ya. Oke. Jadi melengkapi tabel silang tadi, kemudian nilai P-nya tidak boleh baca yang ada di chi-square, tapi baca yang ada di sini, asymptotic total 0,816. Bandingkan dengan alfa, gimana? Lebih apa alfa P-nya? Halo? Lebih besar. Lebih besar. Berarti H0 Ditolak. diterima. Itu diterima. Oke. Terima ya. Diterima, iya. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan Diterima. tingkat depresi atau klasifikasi depresi antara laki-laki dan perempuan, atau tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan klasifikasi depresi. Artinya laki-laki dan perempuan sama-sama punya peluang untuk menjadi tingkat depresi yang sama. Gitu ya. Halo. Gitu. Itu sudah uji alternatifnya ya. Nah, ini memang jadi ngebut nih. Gimana? Ada satu lagi, mau lanjut? Semoga tidak tambah pusing ya. Saya lanjut dulu aja, nanti baru diskusi. Mungkin setelah lihat ini juga akan muncul pertanyaan. Ya, saya lanjut lagi. Ini yang terakhir nih. Ya. Oke. Kemudian ada satu lagi nih. Ini digunakan untuk tabelnya selain 2x2 dan 2x3. Jadi misalnya kategorinya, ini contohnya hubungan antara tingkat pengetahuan itu ada rendah, sedang, tinggi. Jadi 3 kategori. Asupan makanannya kurang, cukup, lebih. 3 kategori. Ya.
berarti tabelnya 3x3. Ya, bukan 2x2 atau 2x3. Ya, atau 2x3 contohnya tadi. Ujinya tetap kita menggunakan chi-square. Ya, di sini tetap chi-square karena kategori-kategori, tapi tabelnya 3x3. Ya, terus bagaimana gitu? Alternatifnya tidak menggunakan Fisher Exact Test, tetapi dilakukan penggabungan sel. Ini datanya. Oke, saya masuk ke asupan dan asupan. Oke, sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Oke, ya. Ya, jadi ini misalnya tingkat pengetahuan dan asupan makanan tadi. Tingkat pengetahuan ada 3 kategori, ya, rendah, sedang, sama tinggi. Kemudian asupan makanan ada kurang, cukup, dan lebih. Ya. Caranya analis, deskriptif statistik, cross-tab, ini sama juga. Tingkat asupan sebagai variabel bebas, asupan makanan sebagai variabel terikat, kemudian statistik, chi-square-nya diklik, continue, cell, expected, row, continue. Oke. Ya, ini hasilnya ya, ada respondennya ada 100% valid. Kita lanjutkan baca tabel silangnya. Ya. Di sini asupan makanan dikaitkan dengan tingkat pengetahuan atau tingkat pengetahuan dihubungkan dengan asupan makanan. Pada responden dengan tingkat pengetahuan rendah, ya, yang asupannya kurang ada 26,8%. Kemudian tingkat pengetahuan sedang yang asupannya kurang ada 20,7% gitu. Ya, seperti tadi bacanya. Tapi kita lihat di sini. Ini nilai ekspektasinya ada yang di bawah 5 ada 33,3%. Ini juga tidak memenuhi syarat. Ya. Dia melebihi batas yang diperbolehkan yaitu 20%. Sehingga nggak bisa dilanjut ini. Kita harus melakukan penggabungan sel. Jadi sel kategorinya ini dipersempit gitu. Ya. Supaya nilai ekspektasi yang di bawah 5 itu tidak banyak. Ya, kalau kita lihat di sini kategorinya
rendah, sedang, tinggi. Pada yang tinggi itu hanya ada satu responden. Jadi ini ada yang nilainya 00 ini selnya atau ekspektasinya di bawah 1 ya. Jadi ini tidak memenuhi syarat tadi sehingga ini perlu digabung. Jadi akan kita buat menjadi kategorinya itu menjadi 2 untuk tingkat pengetahuan dan asupan makanannya menjadi 3. Jadi nanti tabelnya menjadi 2 kali 3. Sehingga langkah berikutnya adalah kita melakukan transformasi data atau perubahan skala data. Yang awalnya ordinal kita rubah menjadi nominal. Yang rendah itu sendiri, kemudian sedang dan tinggi digabung. Nah ini cara melakukan transformasi ini harusnya sudah dipelajari kemarin waktu analisis deskriptif. Nah ini saya gimana caranya gitu. Jadi tidak digabung secara manual ya, tidak dibuat manual terus diinput lagi tidak, tapi kita menggunakan aplikasi SPSS. Nah ini tadi yang akan kita rekrut atau transformasi adalah tingkat pengetahuan, di mana tingkat pengetahuan di sini codingnya itu tadi adalah pengetahuan rendah 1, sedang 2, tinggi 3. Jumlah yang memiliki pengetahuan tinggi ternyata dari 100 orang itu hanya 1. Sehingga ini akan kita gabung sedang dan tinggi. Ini pilih transform. Kemudian pilih recruit into different variable. Nah, masukkan variabel yang akan direkrut atau yang diulang pengelompokannya, yaitu tingkat pengetahuan. Kemudian berikan nama variabel barunya. Misalnya di sini saya buat saja pengetahuan gitu aja. Ini terserah ya. Ini kategori pengetahuan, nah, gitu. Matching old and new value. Jadi coding 1 untuk pengetahuan rendah tetap menjadi 1. Berarti klik value, new value-nya tetap 1. Kemudian tadi yang sedang dan tinggi kita gabung. Berarti pilih ring ya, coding 2 hingga 3 kita rubah menjadi codingnya 2. Berarti nanti hanya ada 2 kategori atau 2 kelompok. Kemudian continue, kemudian OK. Sehingga muncul variabel baru di pojok kanan ini, di paling kanan, ya. Ini sudah tercoding ulang. Tidak ada yang 3. Ya. Ini dilengkapi, desimalnya saya hapus, kemudian value-nya tadi 1 adalah pengetahuan rendah, ya. 2 misalnya tadi sedang dan tinggi ya. Atau misalnya dikasih nama baru juga boleh. Pengetahuan rendah dan pengetahuan tinggi misalnya begitu juga boleh. Sehingga ini kita punya variabel baru dari hasil pengkodingan ulang tingkat pengetahuan yang awal menjadi 2 kategori saja. Ini yang kita uji lagi. Mulai lagi analyze, deskriptif statistik, cross tab. Nah ini variabel yang tadi dihapus dulu, di-reset dulu. Kemudian variabel bebasnya menggunakan variabel yang baru tadi, yang sudah hasil pengkategorian awal, pengkategorian menjadi 2 kategori, asupan makanan masukkan ke kolom, statistik, chi-square, continue, cell, expected-nya, kemudian row, continue, dan OK. Sekarang kita lihat output-nya. Sudah muncul outputnya, respondennya tetap 100 ya. Tetapi di sini tabel silangnya sudah menjadi 2 kali 3.
Jadi yang rendah sendiri, sedang dan tinggi digabung menjadi satu. Kita cek nilai ekspektasinya. Sini sudah menjadi 0% untuk sel yang memiliki ekspektasi di bawah 5. Jadi ini memenuhi syarat. Ya, berarti kita tinggal membaca. Gitu. Nah, nilai T yang dipakai karena tabelnya 2 kali 3, maka yang dibaca adalah persen chi-square. Nilai P-nya adalah 0,000. Lebih kecil dari alfa, sehingga H0 ditolak, ada hubungan yang signifikan tingkat pengetahuan dengan asupan makanan. Gitu. Oke, kalau ini sudah selesai. Sudah habis PPT-nya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Halo? Gimana teman-teman semua? Yes, Ibu. Ya? Kalau kita pahami secara dianalogikan itu, kalau ekspektasi itu maksudnya bagaimana, Bu? Kok sehingga dia menjadi 5, kemudian itu dinyatakan signifikan, kalau kurang dari 5 itu tidak bisa dipakai gitu. Itu pengertian ekspektasinya itu bagaimana? Gini. Jadi kalau saya ditanya tentang 5 ekspektasi syarat-syarat itu, saya tidak tahu karena itu adalah apa ya, acuan yang ditemukan oleh penemu uji chi-square tersebut. Jadi rumusnya ya itu kan syarat-syaratnya itu yang menemukan seperti itu. Cuman kalau analogi dari ekspektasi itu seperti ini. Jadi kalau uji hipotesis kategori chi-square itu prinsipnya adalah membandingkan perbedaan antara sesuatu yang diharapkan, namanya ekspektasi, dengan kenyataan. Semakin bedanya banyak, maka semakin nanti akan berpengaruh kepada keputusan menerima atau menolak H0 gitu. Sebagai contoh begini, misalnya nih satu kelas ini semua ikut kuliah biostatistik. Harapannya nilainya dapat apa? Harapannya lulus. Lulus atau nilainya apa? Nilainya di atas 80. Ya. Kalau lulus kan C juga lulus. Gitu, kalau mau harapannya cuma lulus, gampang. C itu lulus ya, tapi kan di situ ada nilai C, ada nilai BC, ada B, A, B, B kan gitu. Lah harapannya apa? A. Gitu ya tadi ya, harapannya A. Bu. Ya, Pak. Ya. Ya, semua jumlah sekelas ini berapa orang? Berapa ya jumlahnya? 60. 60. Nah, apakah nanti 60 itu semua dapat A? Tidak, Bu. Tidak. Ya nggak tahu ya, saya belum tahu. Ya. Mudah-mudahan, Bu. Nah, itu namanya itu. Jadi ilustrasinya atau analoginya begitu. Ekspektasinya A gitu. Kemudian harapan kenyataannya, observasi itu kenyataan nanti setelah nilai keluar, oh ternyata ada yang dapat A, B, ada yang dapat B. Ya itu namanya nanti akan terlihat perbedaan antara ekspektasi dan observasi atau ekspektasi dan kenyataan. Makanya ekspektasinya itu nggak boleh di bawah 5. Nah, kalau ukuran atau kok 5, kok ini saya nggak tahu, nggak bisa jawab gitu ya. Tapi saya mungkin akan dikatakan berhasil kalau perbedaan antara yang nilainya A dan di bawah A itu nggak terlalu banyak.
gitu. Tapi kok ternyata nilainya yang A hanya satu orang, yang lain C, D, E misalnya. Wah, ini saya dipertanyakan nih. Gitu. Itu ilustrasi analoginya gitu, Pak Ahmad. Ngoten. Iya, Bu. Ya. Tapi kalau tadi kok 5 kok ini saya kurang tahu kalau itu mungkin pakar statistiknya ya yang menjawab atau penemunya mungkin nggih. Ngaten gitu. Jadi di sini kita hanya gini, oh menggunakan aplikasi itu, menggunakan rumus itu, menggunakan uji itu untuk membantu kita membuat kesimpulan atau keputusan dari masalah yang akan kita teliti, kita buktikan, gitu saja. Masih sebatas itu. Kalau saya juga pemahamannya seperti itu. Ngaten? Masih Makasih, Bu. kurang. Nggih, Cukup ada nih. lagi? Ya, ada lagi pertanyaan? Membingungkan, ngoten atau gimana? Ya, ya masih, ya tadi saya sampaikan bahwa kita memanfaatkan kegunaan dari statistik itu. Kalau kita untuk pembelajaran nanti, oh ya berarti digunakan untuk menyelesaikan skripsi salah satunya ya. Tapi kalau misalnya di bidang pekerjaan, bisa juga. Misalnya, oh saya mau memutuskan nih, ada masalah. Kemudian saya akan memutuskan apa? Oh bisa pakai riset. Riset kemudian diuji, oh ini penyebabnya ini. Sehingga saya akan melakukan apa ya masih ke situ ke aplikasi dari ilmu statistiknya. Tapi kalau ke tadi saya sampaikan kalau ke rumus-rumusnya, ke syarat-syaratnya gitu, nggak nggak tahu saya juga. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan ya berarti sudah selesai. Nggih. Bu, kisi-kisi ujian, Bu. Nggih, ya, gini. Nanti saya coba buatkan soal latihan dulu. Nanti akan saya berikan. Nggih. Nanti kalau memang membutuhkan waktu dibahas, berarti cari waktu untuk membahas. Iya, Secepatnya Bu. nanti saya susun dulu, ya. Iya, Bu. Nih, kemudian ujiannya kan ada teori dan praktik nih, Iya. ya. Dan kalau waktu untuk presentasi kayaknya sudah nggak memungkinkan, sehingga tidak jadi presentasi. Nanti saya ganti penugasan saja. Penugasan mencari artikel gitu aja, artikel tentang uji-uji tersebut. Nanti akan saya berikan panduannya. Kemudian untuk ujian praktiknya ya tetap harus mencoba, harus praktek. Saya kasih kasus, nanti praktek, dibuat video, dikirimkan waktu jadwal ujian. Nanti akan saya berikan jauh hari sebelumnya. Jadi punya waktu panjang untuk membuatnya ya. Ngoten nggih? Gimana? Baik, Bu. Ya, kalau praktek satu-satu kita ngelihatin gitu juga malah lama dan juga gimana ya, nanti nggak cukup karena jadwal ujian prakteknya juga hanya 100 menit ya. Jadi nanti membuat video itu mengerjakan, misalnya saya kasih coba lakukan analisis hubungan antara tadi jenis kelamin dengan apa gitu, kemudian nanti di video ngerjakannya, nanti dikirim gitu aja ya. Izin tanya, Bu. Ya, silahkan. Mengenai tugas itu nanti datanya sudah disiapkan, Bu? Ya, betul. Saya siapkan saja. Kalau Ya. nyari nanti malah juga menambah beban ya. Saya Iya, Bu. buatkan saja yang sederhana saja nanti Iya, untuk Bu. latihan. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Gitu nggih. Ada lagi? Kita bertemu lagi hari Selasa ya, pertemuan terakhir. Nanti untuk soal kisi-kisinya kalau saya hanya kisi-kisinya ini mungkin malah bingung. Jadi nanti akan saya kasih contoh latihan, contoh soalnya. Nanti silahkan dikerjakan, dicoba bisa apa tidak. Nanti bisa dibahas pas kita bertemu gitu ya. Iya, Bu. Baik gitu dulu. Saya akhiri dulu ya.
Baik, Bu. Ya, Bu. nanti materi PPT-nya sama videonya mungkin saya kirimkan atau mungkin tadi sudah direkam ya. Nanti saya kirimkan si pennya ya. Iya, dikirimkan saja, Bu. Oke, ya. Dikirimkan aja, Bu. Sama Ye. videonya nih, penting biar kita Lagi. dengerin lagi. Nggih, ya. Nanti saya kirimkan ke Mbak Yusni siapa? Yunistia, Mbak Yunistia. Oke. Gitu dulu. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya ya. Maaf kalau Makasih juga. ada yang kurang berkenan, nggih. Selamat sore dan mungkin ada yang selamat malam, sudah selamat malam, nggih. Sore, Bu. Malam, Iya, Bu. iya. Selamat Iya, malam, Bu. sudah 6:30. Oh Ya. iya, baik. Gitu. Terima kasih, selamat sore dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, Bu. wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Sama-sama, saya izin keluar, nggih. Iya, Bu. Bu.